hanya bebannya, tidak ada lagi yang bisa menolong. Jangan, saudaraku. Mari kita serahkan semuanya kepada kuasa Tuhan atau tangan Tuhan. Jangan hanya bikin sebuah pujian itu, ya udahlah, memang itu kata-kata yang indah. Tidak. Belajar untuk mengimani itu, bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Iya, kita harus praktek firman, saudara. Nah, sebagai ini yang pertanyaan, siapa yang diantara kita yang tidak pernah bersungut-sungut? Bersungut-lah. Siapa? Siapa yang sering bersungut-sungut? Coba angkat tangan. Sering tidak pernah, iya. Banyak banget ya. Karena apa? Saudara bersungut-sungut. Persoalan. Apakah sesuai harapan? Kebanyakan nggak sesuai harapan ya. Nggak sesuai harapan sehingga bersungut-sungut. Tapi tahukah saudara, persungutan kita bisa menular, mengakibatkan jadi dosa yang besar. Benar nggak? Kalau, ini contoh aja ya, jangan dibawa ke hati. Kalau istri bersungut-sungut kepada suami, suaminya tambah semangat cari duit. Coba tanya dulu bahwa yang punya bapaknya nih, kalau diuntung-untung di rumah dia disuruh ini, dicerewetin, maka semangat gak dia dari berangkat cari duitnya? Makin semangat. Kalau disuruh dicerewetin, dicerewetin dulu. Nah, saya mau kita mau belajar ya. Jangan kita mau bersungut. Jadi yang saya mau sampaikan ini, saya lagi belajar praktek. Jadi seperti ini, saudara. Daripada bersungut-sungut, seandainya ibu-ibu nih ngasih saran aja, Pak, beras udah tinggal tiga takar. Jangan, kalau ibu-ibu kan prakteknya seperti ini, saudara. Ini beras lihat besok makan apa lah, ini semua. Akhirnya kan momennya kemana-mana. Coba kalau kita belajar dulu, rubah dulu cara-cara kita yang lama. Kalau dibilang, Pak, beras tinggal tiga takar, turun takar naik sama beras. So jangan lupa dalam mentah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira bapak-bapak nih saya tanya, responnya, tak pulang nggak tahu masih apa begitu. Enggak respon. Percayalah, saya bapak-bapak pasti merenungkan ini bagaimana caranya, cuma mungkin tidak diutarakan. Tapi otaknya udah muter. Waduh, bapak jadi bapak yang gagal ini, nggak bisa ngasih anak istrinya makan. Ada di pikiran kita. Daripada ibu-ibu selalu lihatlah ini uang sekolah udah harus dibayar, beras sudah tidak ada, listrik pun udah datang tagihan, apa segala macam. Yang ada suaminya makin apa? Lama dia ke depan sana kemarin, dia memuaskan hasratnya yang sudah tidak tersalurkan, sehingga dia bersungut disitulah dia nggak mau pulang lagi udah, karena nggak bawa duit, kedatang ke rumah kan dicerewetin. Jadi maksudku itu sudah terjadi begitu lama, generasi ke generasi sampai ke kita ini masih sering seperti itu. Dan saya mau belajar, saya menemukan suatu kalau seandainya dipanggil, Pak, ini susu sudah habis. Begitu disampaikan susu habis, bapaknya sudah putar otak kira-kira seperti. Daripada sebenarnya dibilang tuan semua diremehi di rumah, sebenarnya dia bukan mencari jadi semangat dari duit, udahlah daripada dicerai di rumah pergi aja. Tapi kalau dibilang, Pak, beras habis, ini harus dibayar. Gak usah banyak-banyak dibilang gitu aja sebenarnya. Bapak-bapak sebenarnya ininya dengkulnya sebenarnya sudah mulai mau rontok sebenarnya. Kalau yang saya alami kira-kira seperti itu. Dan saya juga belajar untuk anak-anak saya. Jadi kalau salah, saya gak mau ngomel. Nah, di sini. Kenapa? Seperti ini. Nilainya jelek, kira-kira seperti itu. Kenapa? Kamu lama tidur, kenapa? Lama pulangnya. Ini akan membuat dia menjadi
pembelajaran. Jadi dia membuat dia untuk merenungkan daripada apa yang kamu menghindari kerjaan kan kamu lama-lama sengaja nggak pergi celama pulang kan kamu atur-atur kan kamu malas-malasan kan, tidak ada ini, tidak ada reaksinya. Dianggap hanya nyap hanya dianggap tong ini yang apa mak udah biasa begitu. Nah, kita rubah mindset kita di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kan gitu. Suami istri pun seperti itu. Pak, ditaruh kopinya. Kontrakan nggak datang. Jadi nggak usah dibilang apa. Dia bilang kontrakan nggak ini. Kau nggak mikir kan? Lihatlah ini semuanya. Semuanya dikeluarkan sampai ini. Nggak ada tanggung jawab. Nggak ada ini. Jadi yang saya mau sampaikan, persumutan itu bisa menular, berdampak jadi dosa. Kita belajar. Coba kita buka. Kita belajar dari ini. Bilangan 20. Siapa yang diceritakan di sini saudaraku yang sering baca firman? Siapa? Siapa saudara? Siapa yang diceritakan di sini? Bilangan 20 ayat 2. Coba kita mulai baca dulu satu-satu dari Ibu Munte, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ke-9 bergantian ya. Coba dimulai dari Ibu Munte, jalan ke belakang ke Repa. Sembari kita simak ya saudara. Coba 20 ayat 2 sampai yang ke-7 dulu lah ya, ke-7. Demikian firman Tuhan. Kejadian di Kades. Pada suatu waktu di tempat pertemuan mereka tidak ada air, maka datanglah orang-orang itu mengerumuni Musa dan Harun. Apa? Lanjut. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa awak arah, anggur dan berlimpah, tempat kami pun tidak ada. Ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke rumah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Apa saudara, bangsa Israel bersungut-sungut kepada siapa? Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Jadi dalam kehidupan kita sering sekali kita saudara bersungut-sungut untuk hal yang satu. Sementara 10 sebenarnya sudah ditolong Tuhan. Coba kita belajar dari bangsa Israel. Tulah sudah diberikan kepada Mesir. Mereka sudah dibelah laut Teberau untuk mereka bisa menyeberang, mereka bisa memakan mana. Pakaian mereka tidak rusak, sepatunya tidak rusak, mereka tidak ada yang kelaparan. Hanya dengan satu, telat datang air minumnya, jadi bersungut-sungut. Apa akibatnya saudara? Coba kita baca di ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka,
dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi gini saudaraku, sebenarnya di dalam kehidupan kita, pertolongan sekarang saudaraku, saya mau tanya, semua kita yang hadir di sini, apakah kita bisa sampai ada di tempat ini sampai sekarang ini karena kekuatan dan kepintaran kita? Saya mau tanya dulu, apa karena kemurahan dan penyertaan Tuhan? Karena apa saudara? Karena situ menjaga-jaga kesehatan, karena situ sudah menjaga-jaga pola makan, jadi olahraga, udah menjaga tidak main jauh-jauh, tidak pergi jauh-jauh, tidak bermain yang ini. Apakah karena itu? Tidak saudara. Semua kita ada di sini, kita akui secara iman, semua karena kasih Tuhan. Amin. Semua karena perlindungan Tuhan. Kita harus berani nyatakan itu. Jangan pernah andalkan kekuatan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Sehingga apa? Kita harus selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan, dalam satu hal masalah dalam hidup kita, jangan sampai menimbulkan dosa kepada yang lain. Karena di sini saudara, Musa dan Harun jadi berdosa, jadi tidak bisa masuk tanah perjanjian karena apa? Persungutan daripada bangsa Israel. Siapa yang sudah baca ceritanya? Siapa? Yang sudah selesai membaca kejadian dan mengingat. Jadi persungutan bangsa Israel yang sudah dituntun Tuhan dan keluar dari Mesir dan sudah banyak melakukan mujizat yang mereka alami dan lihat, bukan katanya tapi mereka mengalami, karena hanya satu, mereka telat dapat air minum, mereka bersungut-sungut. Mereka meragukan penuntunan Tuhan, mereka meragukan penyertaan Tuhan karena telat. Begitu nggak dikasih duit pencaharian di rumah istri, pura-pura didiemin sama bapaknya, taran, langsung kayaknya kamu bawa duit nih. Kira-kira seperti itu. Janganlah saudaraku, tunggu dulu, sabar dulu. Mau berapapun yang dikasih sama bapaknya, tetaplah bersukacita untuk menerimanya. Kita harus belajar. Jadi jangan karena apa? Karena persungutan kita, jadi orang lain tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena persungutan daripada anak-anak kita atau istri kepada suami, sehingga suaminya menggerundel. Akhirnya apa? Bisa memaki, bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bisa jadi tidak melakukan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah yang terjadi kepada Musa dan Harun. Karena persungutan bangsa itu, mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Padahal sudah belum kelihatan tuh. Dia hanya disuruh memandang, tapi kau tidak layak untuk masuk. Jadi yang saya mau sampaikan, jangan karena persungutan kita, karena hal sepele, membuat orang lain jadi berantem, membuat kita jadi di rumah tangga jadi tidak nyaman, tidak harmonis, tidak ada damai. Karena hal-hal, mari menguasai diri. Mari kita menguasai diri. Kalau ini saya lontarkan, dampaknya apa? Perlu, kalau bahasa Batak apa? Dila jumi birunya sebelum mengkatai, tunggu dulu. Kalau ada sesuatu yang kau lihat, jangan langsung cus direnungkan. Kenapa anaknya digamparin ya? Anaknya mungkin kurang ajar, dia masa lah digamparin. Jangan langsung bilang, bapak kurang ajar, anaknya ditamparin sampai ini. Gak tahu perkaranya, mungkin anaknya mungkin sudah ngelemparin bapaknya, atau sudah dikebun binatangin sama anaknya, apa bapaknya akan diam aja? Tidak bisa. Jadi artinya, mari dulu belajar menahan diri, sabar untuk menanti janji Tuhan. Jangan karena doamu satu gak dijawab Tuhan, saya belum bekerja sampai saat ini, saya udah minta kepada Tuhan, akhirnya saya gak mau lagi lah melayani Tuhan. Saya bilang sama kau, rugi. Kalau Tuhan gak akan ada ruginya kalau kita tidak menyembah Tuhan. Amin. Kita yang rugi. Tadinya berkat sudah memberikan, karena kita menggerutu, akhirnya apa? Tahan dulu. Kayaknya dia belum layak untuk menerima ini. Karena apa? Naik motor aja kemarin
kasih pecicilan, kakinya diangkat, jangan kasih mobil. Takutnya apa? Diseludukin semua yang di jalanan itu. Karena apa? Tidak siap untuk menerima berkat yang mau diberikan sama Tuhan. Terbukti dengan apa? Tidak ada sabarnya. Padahal berkat tadinya sudah mau disediakan, sudah mau diantar. Karena dilihat, dilihat tidak siap, udah mengurut. Kayaknya Tuhan udah gak peduli lagi dengan saya. Tidak ada sabar. Jadi apapun proses yang kita alami dalam hidup kita, tujuannya satu, untuk membentuk karakter kita supaya apa? Benar-benar memuji Tuhan dalam setiap apa yang kita terima. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Bersemangat ya. Kalau memberkati kita saudara, bagi Tuhan segampang membalikkan telapak tangan. Tapi untuk mengubahkan hatimu yang keras, sifatmu yang suka bersungut-sungut, Tuhan susah untuk mengubahkannya. Bukan tidak bisa, tapi Tuhan sudah memberikan kehendak bebas buat kita. Ya kita mau beribadah, Tuhan nggak bisa paksa. Kita tidak berdoa, Tuhan tidak mau paksa. Tuhan hanya memberikan jalan kepada kita. Jangan kita seperti bangsa Israel yang karena satu masalah hanya nahan dulu. Coba kayak bangsa Israel pada saat itu sabar dulu kayak ya, berpuasa kayak hari itu nggak minum dulu, nggak langsung mati. Orang Tuhan menyertai mereka, lautan jadi belah, makanan mereka mana, bajunya nggak pernah rusak selama 40 tahun, sepatunya nggak rusak, mereka nggak ada yang sakit selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Kenapa kok mereka nggak pernah melihat ini? Hanya karena masalah minum. Apa tadi dibilang saudara? Apakah? Coba kita baca dulu. Apa tadi kata bangsa itu? Di ayat berapa tadi persungutannya saudara? Coba pakai coba bacakan dulu buat kita. Amin. Hanya karena masalahnya apa? Air minum. Hanya masalah air minum membuat apa? Yang paling sedih sebenarnya saudaraku, perjuangan Musa untuk memimpin bangsa itu dari sana. Mungkin sudah diberi segala makian, segala ini sudah sudah dihadapi, ya. Sampai karena kesalahan dia, karena kelakuan dari bangsa itu yang tidak sabar hanya untuk menunggu air minum aja bersungut-sungut, sehingga Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jadi janganlah karena persungutan kita kepada anak-anak kita apa? Jadi kagak mau sekolah, kagak mau bantuin, kagak ini, jangan. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, belajar untuk mendudukkan kalau memang ada yang mau dibicarakan. Jangan biasakan tradisi sembari ini kan dikerjakan, tapi sembari bersungut-sungut. Tidak ada gunanya. Tidak pernah ada yang merespon. Itu hanya dianggap sebagai nyanyian aja. Jadi belajar mari dudukkan, kamu duduk dulu. Maksudnya apa? Ceritakan dulu apa masalahnya dan apa alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu. Coba, kalau seandainya kita tarik dulu ke diri masing-masing lah. Kalau seandainya kita suami istri, duduk Pak, duduk dulu minum dulu kopi. Ini anak kita ini gimana nih? Dibicarakan baik-baik. Kau pukulin bukannya tambah benernya dia. Kau pukulin bukannya tambah dia lebih baik. Kau maki-maki di segala kebun binatang bukannya dia tambah berubah. Adakah anak kita yang di samping-samping jadi berubah dia jadi lebih baik? Gak ada saudara, gak pernah. Karena apa? Saya udah mengalaminya, udah segala ini dikatakan kepada saya. Gak pernah tuh jadi saya berubah. Karena itu saya anggap aja masuk kanan, keluarnya kanan. Karena tidak pernah saya renungkan. Tapi kalau dulu opung saya, dulu coba. Kan karena Senin sampai Jumat waktu saya pergi merengge-rengge berjualan, nah pas pulang tugas yang disampaikan tidak selesai. Dulu ini dia boga semua selama 5 hari ini bogap langsung terbogap ya kan.
Nyono bah. Jualan itu dulu selama 5 hari. Hidup. Ditarik saudara, tidak dilepas hampir setengah jam. Ininya. Mulai besoknya, setiap ini, kalau saya bermain karet sama main gundu dulu, kalau teman-teman kan lupa. Jadi begitu Om Kuku tahu mau pulang, saya kerja dari pulang sekolah sampai jam 10 malam untuk mengerjakan semua target yang sudah dia perintahkan kepada saya. Berubah nggak saya? Kalau tadinya saya mau curi pas tangan aja gitu ya, paling dicubit, paling enggak ini gini-gini enggak. Tapi setelah didudukkan saudara, saya kerja dari pulang sekolah sampai tengah malam, sampai itu selesai, sampai saya curang juga saudara. Yang makin di sini sebagian saya tutupkan gitu kan supaya agak cepat ke depannya. Karena apa? Yang dibuat seperti itu saudara. Didudukkan dipanggil. Jadi ini yang kau kerjakan selama 5 hari. Saya nggak bisa jawab. Tahan terus. Jorong pingso dan sama kira-kira seperti ya kan? Minggu depannya saya berubah, walaupun harus kepepet saya sampai tengah malam harus pakai lampu sampor dulu saya untuk pagi di situ. Tapi untung saya masih tahu, karena dia tahu apa rumput-rumputnya masih hijau-hijau, belum ada yang layu. Kalau udah 3 hari mungkin ada. Ini kan kejar target saudara. Selama 1 hari yang kerjaan 5 hari saya kerjakan untuk selesai. Kerja terus. Nah, itu membangun perubahan. Maksud saya yang mau saya sampaikan, persungutan tidak akan pernah berdampak baik. Yang ada menimbulkan dosa, menimbulkan permasalahan yang lain bertambah-tambah. Amin. Benarkah saudara? Benarkah terjadi seperti dalam hidup kita? Jadi kita kasih banyak di jemaat kita belajar. Kalau ada yang mau salah, Dek, duduk dulu. Tadi kenapa kau buang-buang itu? Jadi nggak usah lapor dulu ke bapak ya kan? Pak, si itu buang-buang nggak usah. Dek, kenapa kau buang-buang? Oh, ya besok jangan diulang lagi. Ntar kau bilangin. Kira-kira seperti itu. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita saudara, persungutan itu bisa berdampak luas kepada orang-orang di sekeliling kita. Contohnya kepada Musa. Saya mau tanya, apa kesalahan Musa yang tidak mendengarkan Tuhan? Selama hidup Musa, ada berapa kesalahan yang dilakukan Musa? Yang paling sebenarnya, yang paling fatal kalau saya baca dari firman Tuhan ini, kesalahan Musa itu ada 2. Sewaktu dia diundang Tuhan untuk menuliskan hukum Taurat, selama berapa hari saudara? 40 hari untuk menuliskan 2 loh batu itu. Waktu dia turun, apa saudara yang dilakukan? Memecahkan 2 loh batu itu. Itu mengecewakan Tuhan, itu mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Dia tidak dengar-dengaran, tidak sabar. Padahal Tuhan sudah sangat sabar memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Kita seringkali dalam hidup kita saudara tidak meneladani Tuhan, tapi kita mengaku anak Tuhan. Kita tidak menerima karakter Tuhan yang panjang sabar. Kalau Tuhan tidak panjang sabar kepada kita, sudah semuanya kita tamat. Kalau semuanya begitu salah ada hukuman. Untung aja Tuhan kita itu panjang sabar. Tapi Musa tidak melihat itu sehingga dia tidak sabar melihat kelakuan bangsa Israel yang membuat patung, sehingga dia begitu turun, dia sudah di sana udah capek mungkin segala untuk melakukan ini tugas yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Turun dilihat bangsa itu sudah membuat patung untuk mereka sembah. Itulah kesalahan pertama Musa yang paling fatal. Dan yang kedua ini tadi saudara, ayat apa? Ayat berapa tadi saudara? Yang dia memukul batu. Di ayat yang ke-10,
Ketika Harun dan Musa telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan bagimu dari bukit batu ini? Jadi gini, kesalahan Musa, Tuhan perintahkan kepada batu itu kepada Musa ngomong apa kepada itu? Dia memerintahkan berkata, katakan, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan, bilang kepada Musa, katakan kepada batu itu. Tapi karena dia mendengarkan tekanan yang begitu banyak orang, mungkin segala ini, kau sengaja membunuh kami, kau mau matikan apa segala macam, dia panik karena bersungut-sungut bangsa itu. Karena saking emosinya, kalau kita saudara, kalau kita emosi, tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Benar gak? Siapa yang emosi mempermuliakan nama Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus dikabulkan anaknya. Ada gak? Saya mau tanya sama kita, pernahkah kita memukul anak kita dengan nama Tuhan? Saya hajar dalam nama Yesus, berubah kau. Ada? Tidak. Tuhan perintahkan kepada Musa, katakan kepada batu itu. Tapi Musa tidak sabar, tidak mendengarkan Tuhan. Sehingga apa saudara? Musa ikat. Tapi itulah baiknya Tuhan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Musa pun tidak dipermalukan di depan bangsa Israel itu. Walaupun batu itu dipukul, batu itu dipukul gambaran Tuhan. Dia memukul Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mengadakan air itu, saudaraku. Kita harus pahami. Jadi sewaktu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata, dia hanya ngomong aja. Sebenarnya kepada batu itu sudah mengeluarkan air itu, nggak bisa dipukul. Tapi Musa tidak dengar-dengaran karena apa? Banyak tekanan, banyak beban, banyak yang dipikirkan, banyak yang menuntut, sehingga apa? Dia, kalau bahasa dunianya apa? Hilap. Kalau bahasa Batak hilap itu apa? Petir. Ada hilap doang, kan? Petirnya kalau hilap. Jadi yang mau saya sampaikan buat kita saudara, jangan biasakan musuh-musuh. Mari bicarakan dengan baik-baik. Kita harus berubah seturut dengan kebenaran firman. Jangan kita seperti bangsa Israel yang membuat Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jangan kita buat anak kita tidak masuk surga. Jangan kita buat anak kita tidak jadi baik karena hanya dengan perkataan. Jangan kita buat suami kita jadi malas pulang ke rumah karena persungutan dan tekanan. Mari kita belajar untuk mendudukkan barang, memikirkan bersama, dengar-dengar akan Tuhan. Kita harus berubah saudaraku. Jangan kita sama. Dari dulu udah begitu. Orang Batak ya memang udah ini. Ya itu dulu. Zaman sudah berubah. Dulu hanya pakai pager. Sekarang bisa ngomong pakai telepon. Sekarang bisa video call. Sekarang bisa semuanya. Ada perubahan. Masa kita nggak ada perubahan? Tetap aja harus begitu itu. Janganlah. Mari kita berubah sesuai dengan zamannya. Amin. Amin. Jadi itulah persungutan bisa menyebar luas, membuat dampak yang tidak baik. Tapi yang saya mau sampaikan buat kita, walaupun Tuhan disakiti seperti kita menyakiti Tuhan, kita tidak sedih. Walaupun Musa memukul batu itu mengeluarkan air ya, buat ribuan. Perintah Tuhan apa? Katakan saja sudah juga keluar, ngapain harus kita mengeluarkan tenaga? Sehingga kita ngomong aja sama Tuhan, gak usah sebenarnya kalau firman Tuhan kemarin minggu 2 minggu lalu kita mau digendong Tuhan sebenarnya saudara. Kalau ini saya merenungkan untuk digendong Tuhan, kita mau selalu dibawa untuk menikmati semua yang baik. Tapi seringkali kita apa? Gak mau sama. Seperti ini bangsa Israel ini seringkali gambaran kita. Dengan hal sampul kecil saja kita tidak bersumber lagi.
kita bersungut, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Tuhan gak sayang saya. Gak mungkin Tuhan gak sayang kita. Nyawanya pun sudah Dia berikan kepada kita. Tapi apalagi hanya berkat-berkat itu terlalu kecil. Persiapkanlah dirimu untuk berkarakter Tuhan, maka berkat itu akan dikirimkan kepadamu. Amin. Setialah, dengarkan kata firman Tuhan, kerjakan. Gak usah terlalu pakai akal logika yang ini teorinya mantap tapi tidak dikerjakan. Tapi yang saya mau sampaikan, panjang sabarnya Tuhan tetap ada batasnya. Terbukti kepada Musa, Tuhan panjang sabar, tapi tetap Tuhan punya tatanan. Tuhan tetap punya batas. Terbukti dengan Musa tidak masuk perjanjian karena kesalahan yang dua tadi yang fatal yang dia lakukan itu. Musa masuk tanah perjanjian gak saudara? Tidak. Kita pun jangan sampai tertolak karena tidak ketaatan kita, karena berdosa pelanggaran kita. Jangan sampai kita enyahlah kau, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kata Tuhan suatu kita datang menghadap saudara. Jangan kita kepedean, saya sudah anak Tuhan, rajin ke gereja. Musa aja sudah memimpin bangsa Israel 40 tahun, gak dikasih masuk tanah perjanjian. Kalau Tuhan sudah marah, tidak ada yang bisa juga menghalangi saudara. Tapi kalau Tuhan juga mau memberkati, tidak ada juga yang bisa menutup. Amin. Jadi coba kita lihat dulu saudaraku di dalam yang tadi ayat 2 itu, dan dengarkan saudaraku. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Coba kita baca bersama-sama saudara. Ayat yang 12. Karena dosa bangsa itu, karena persungutan bangsa itu, apa yang terjadi kepada Musa? 1, 2, 3. Tetapi berfirman, Kamu tidak percaya kepada itulah sebabnya kamu tidak dapat membawa jemaah itu masuk ke negeri yang aku berikan kepada mereka. amin. Jadi karena banyak persoalan, banyak pergumulan, seringkali membuat kita jadi bersungut. Kita tidak pernah mengenang perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi janganlah biasakan kita bersungut-sungut saudara. Mari kita belajar sabar seperti Tuhan kita, seperti Bapa kita, supaya tidak menyebabkan orang-orang di sekeliling kita terjadi berbuat dosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sungut-sungut anak kita tidak mau pulang dia ke rumah, akhirnya dia pergi keluar sana menuju menjalani hidupnya dengan bebas. Begitu juga suami yang disungut-sungut tidak pulang ke rumah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Di sana jangan saudara, belajar sabar dan bekerja sama untuk selalu menyelesaikan masalah di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Amin. Saya tidak banyak sampaikan firman Tuhan. Saya mau belajar buat kita, percayailah Tuhan, percayailah firman. Kalau Tuhan bilang minta, kerjakan aja dengan benar seperti yang disampaikan kepada Musa. Disuruh berkata, jangan kau lakukan yang lebih, jangan kau tambah-tambahi, jangan kau kurang-kurangi dari firman-Mu. Lakukanlah yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kasihilah sesama manusia. Mari kita belajar mengasihi. Gak usah ditambahin. Kalau dia jahat, kalau dia nggak baik, tetaplah kasih yang dari Tuhan itu tetap kita bagikan. Kita sebarluaskan di dalam kehidupan kita, di tetangga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita.
kepada istri kita, mari kasih yang dari Tuhan harus kita hidupkan di keluarga kita. Kalau enggak, saudara, kita akan begini-begini aja jadi orang Kristen. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada perubahan. Berjalan umur bertambah terus, usia bertambah, sudah jadi nenek bahkan sampai tutup akhir hidup, tetap begitu-begitu saja pertumbuhan iman kita. Jangan kita mau seperti itu. Mari kita berubah. Mari kita berubah. Tapi ini Musa ini, saudara, setelah saya baca lagi di ayat ini, ternyata Musa tidak masuk tanah Kanaan, tapi Tuhan memanggil dia ke tempatnya langsung, saudara. Terbukti, coba kita baca di dalam ini. Itulah kalau memang Tuhan itu memilih sayang kita tidak tanggung-tanggung, saudara, tetap dia mau mengubahkan hidup kita. Coba buka di dalam Matius 17. Coba sebagai penutup di ayat kita, Matius 17. Apa katanya di sana, saudara? Sekarang Musa bersama siapa? Di ayat saudara-saudara, ayat berapa saudaraku? Matius 17. Nih di ayat 4, coba Ibu mari bacakan buat kita. Matius 17 ayat 4 dari firman Tuhan. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 rumah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Amin. Jadi walaupun Musa tidak masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan selalu menyayangi. Semua diperhitungkan yang dia lakukan di dalam kehidupannya, saudaraku. Amin. Jadi apapun yang kau lakukan, jangan pernah percuma, sia-sia saya menolong kamu, sia-sia saya membantu, sia-sia saya mendoakan kamu, sia-sia saya mengajak kamu. Tidak, semuanya akan diperhitungkan kepadamu. Amin. Dia akan menerima pada akhir hidupnya semua yang dia kerjakan, yang dimana nama Tuhan tetap dipermuliakan. Musa juga ada bersama dengan Tuhan. Dilihat sama siapa, saudara? Dilihat sama Petrus. Musa ada bersama dengan Tuhan. Jadi artinya nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun seringkali kita memang dalam hidup kita jatuh bangun, kadang-kadang kita mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak perhitungkan itu. Yang sedang Tuhan perhitungkan, tinggalkan itu, datang kepada Tuhan, berubahlah, jadilah seperti yang Tuhan rencanakan sebelumnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudaraku. Jadi itu aja, saudaraku, yang bisa saya sampaikan. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang berubah karakternya. Jangan biasakan bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Jangan biasakan untuk selalu membuat orang itu jadi berdosa dalam kehidupan kita. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, menahan. Kalau Tuhan belum jawab doamu, Tuhan belum berikan, jangan kau bersungut-sungut, jangan kau protes, jangan kau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lagi menilik hatimu. Tuhan lagi mau melihat karaktermu. Tuhan mau melihat perubahan dalam hidupmu.
seperti apakah karaktermu. Apakah sewaktu Tuhan tidak memberi, engkau tetap setia? Sewaktu Tuhan tidak menjawab doamu secara langsung, apakah kau tetap setia, tetap berdoa? Itu yang Tuhan lihat dari dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, saudara. Berubahlah kita di tahun 2024 ini, dan kita sudah banyak dengar tahun 2024 ini tahun banyak yang akan membuat kita takut, tapi percayalah penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Gak usah ditakutkan, sudah terbukti kita sampai umur saat ini kita tetap sehat, kita tetap makan, tetap minum, tidak berpakaian yang baik. Semua itu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Percaya, imani bahwa janji firman itu berlaku bagi setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Percaya, belajar lagi untuk mempercayai firman. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung terjadi. Saya jadi orang benar, saya orang baik, saya jadi orang yang melayani Tuhan. Tidak ada. Semuanya ada prosesnya, saudaraku. Semuanya ada prosesnya. Dari anak kecil sampai dewasa, sampai tua, ada prosesnya, saudara. Dia bertumbuh terus. Begitu juga kita dengan belajar firman. Ada prosesnya. Mungkin kau hari ini menjadi pembaca firman, besok engkau jadi pelaku firman, besok kau pemberita firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu aja, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.